Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Hamzalah. Oke, langsung saja. Pada pembahasan awal materi dari kelompok kami, saya akan membahas atau menjelaskan salah satu bagian dari materi tersebut, yakni pada bagian peran keluarga dalam pendidikan. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana peran sebuah keluarga dalam pendidikan seorang anak. Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan suatu kesatuan hidup dalam sistem sosial yang menyediakan situasi belajar. Jadi sebelum anak itu mendapat situasi belajar yang di luar dari keluarganya, seperti di sekolah ataupun di masyarakat, secara sadar atau tidak sadar, dalam keluarga ini sudah terbentuk situasi belajar yang dilakukan oleh seorang anak, ibu, dan ayah. Ya, satu keluarga itulah. Semisal contoh, seorang ayah yang bersikap baik terhadap ibunya, itu memberikan pelajaran kepada anak bahwa kita harus bersikap baik terhadap seorang wanita. Ikatan kekeluargaan yang baik akan membentuk atau mengembangkan. Jadi ikatan yang baik dalam suatu keluarga akan membantu anak untuk mengembangkan sifat-sifat baik yang ada pada dirinya, seperti sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, dan lain-lain. Adapun sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah: pertama, melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri. Jadi adapun sumbangan keluarga bagi pendidikan anak, yang pertama adalah melatih anak untuk menguasai cara mengurus dirinya. Yang kedua adalah bagaimana cara anak dalam bersikap. Jadi dalam menguasai cara-cara mengurus diri, anak ini akan mengadopsi atau mempraktekkan bagaimana cara orang tuanya dahulu dalam merawat atau memperlakukan dirinya ketika dia masih belum bisa mengurus dirinya sendiri. Begitu pula dalam bersikap. Sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh-tak acuh yang terjadi pada situasi belajar dalam keluarganya tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi sikap anak ini ke depannya. Bagaimana cara bersikap anak ini ke depannya. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga bisa dilahirkan. Jadi pendidikan yang paling utama untuk perkembangan seorang anak adalah ada pada situasi belajar yang ada di keluarganya tersebut. Karena dalam situasi belajar di keluarga itu akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan perkembangan tiap-tiap manusia. Dan nantinya pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di situasi belajar yang lebih luas lagi. Intinya situasi belajar yang terjadi di lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak untuk kedepannya. Dan orang tua lah yang di sini memiliki tanggung jawab penuh atas berlangsungnya situasi belajar yang terjadi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rosdiana Dewi dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam pendidikan. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan berperan dalam otonomi pendidikan. Dalam otonomi pendidikan,
keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, layanan teknis, dan monitoring program secara reguler. Perubahan peran ini mengubah hierarki pengambilan keputusan yang selama ini selalu berawal dari pemerintah pusat yang bermuara ke sekolah-sekolahan. Adanya otonomi pendidikan, hierarki pengambilan keputusan berubah menjadi piramida terbaik, yaitu kedudukan sekolah berada di atas, sedangkan lembaga pemerintah berada di bawah. Karena kemampuan pemerintah terbatas, maka peran peserta masyarakat sangat diperlukan. Menurut Simoting tahun 2001, ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan menetapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Belis Kumairoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam pendidikan, yaitu 1. Sebagai pelayan masyarakat. Maksudnya di sini adalah pemerintah harus bisa menjaga masyarakat dan membantu masyarakat agar berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator. Di sini maksudnya adalah pemerintah harus bisa menyatu dengan masyarakat, bersahabat dengan masyarakat, menghargai masyarakat, dan menangkap semua aspirasi masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai pendamping. Maksudnya di sini adalah pemerintah harus bisa berdampingan dengan masyarakat, harus bisa menjaga masyarakat, dan tidak saling berlawanan dengan masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai mitra. Maksudnya di sini adalah masyarakat harus saling mensupport, mendukung, dan saling mengisi. Yang terakhir yaitu sebagai penyandang dana. Maksudnya di sini adalah banyak masyarakat yang berada di titik kalangan menengah ke bawah dan tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dari situ masyarakat berharap bahwa pemerintah bisa mengatasi masalah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Siti Beatrice Alicia, dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pendidikan. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat atau PSM memang sangat erat dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkat maksimal dapat diperoleh di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Untuk itu, bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat di mana kegiatan pendidikan tersebut berlangsung. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, yaitu yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua,
peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada PSM atau peran serta masyarakat jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Yang ketiga, peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah atau komite sekolah. Misalnya, sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anak yang bersekolah, dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Yang keempat, peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk konsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Yang kelima, peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya, sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungan agar sekolah dapat menampungnya, menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. Yang ketujuh, peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah atau RPS. Dengan demikian, jelas sekali bahwa peran masyarakat sangatlah besar terhadap pendidikan. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan, keluarga, dan lingkungan sekolah akan berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.